Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainindita Diah Astuti dengan NIM D1B025004 dari Prodi Agribisnis kelas R001. Di sini saya akan membawakan materi tentang filantropi 1 yaitu zakat, filantropi 2 yaitu infak, sodakoh, wakaf, hibah, dan akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi tentang filantropi 1, yaitu tentang zakat. Dari segi bahasa, zakat bisa diartikan sebagai bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu, serta diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat hukumnya wajib. Hal ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial agar hukum fakir dapat ikut merayakan hari kemenangan. Syarat zakat fitrah yang pertama adalah Islam, yang kedua ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya, yang ketiga mendapati bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Waktu pembayaran zakat fitrah dari awal Ramadan sampai sebelum selesai sholat Id. Ukuran pembayaran zakat fitrah yaitu 1 sok atau 4 mud, atau bisa dikonversikan sekitar 2,5 kg. Yang kedua, zakat mal atau disebut juga zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta tertentu yang memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya itu ada nisab, batas minimal, haul, dimiliki selama 1 tahun hijriyah, kepemilikan penuh, dan sifat produktif. Yang pertama, nisab atau batas minimal harta adalah jumlah harta terendah yang menentukan wajib atau tidaknya zakat. Contoh, nisab emas 85 gram. Kalau harta masih di bawah angka itu, belum wajib zakat. Yang kedua, haul, dimiliki 1 tahun penuh, harta harus sudah disimpan selama 1 tahun sebelum wajib dizakati. Ini berlaku untuk tabungan, emas, dan harta lainnya, kecuali hasil panen. Yang ketiga, kepemilikan penuh. Harta yang dizakati harus benar-benar milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan pinjaman, atau bukan harta titipan. Kalau bukan milik penuh, tidak wajib zakat. Yang keempat, yaitu sifat produktif. Harta yang dizakati adalah harta yang bisa berkembang atau bertambah nilainya. Contohnya, uang atau tabungan, emas, modal usaha, atau hasil panen. Zakat mal juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat peternakan, zakat hasil tabungan, dan zakat penghasilan atau profesi. Zakat perdagangan adalah zakat yang berlaku bagi pedagang dan pemilik usaha. Perhitungannya meliputi total nilai kekayaan yang dimiliki setelah dikurangi atau tanggungan. Dan jika jumlahnya mencapai nisab, maka dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Selanjutnya, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan ketika panen terjadi. Jika hasil pertanian mencapai nisab sekitar 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, zakat peternakan, terutama pemilik unta, sapi, dan kambing. Misalnya, seorang pemilik kambing harus mengeluarkan 1 ekor kambing jika jumlah ternaknya mencapai 40 ekor yang digembalakan selama 1 tahun. Selanjutnya, zakat hasil tambang. Harta hasil tambang seperti emas dan perak yang langsung diambil dari perut bumi wajib dizakati sebesar 2,5% saat diperoleh. Selanjutnya, zakat penghasilan atau profesi.
seperti pegawai, konsultan, atau profesional lainnya. Apabila penghasilan tahunan mereka telah mencapai hisab, maka zakat sebesar 2,5% harus dikeluarkan. Beberapa pendapat juga memperbolehkan zakat ini dibayar setiap bulan secara profesional dari gaji bulanan. Golongan-golongan orang yang berhak mendapatkan zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rokib, gorim, fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Materi yang kedua adalah filantropi 2, yaitu infak, sodako, wakaf, dan hibah. Yang pertama, infak. Apa sih infak itu? Jadi, dari segi bahasa, infak berasal dari kata nafako, yang artinya menafkahi dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama sesuai dengan kemampuannya. Contoh dari infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, atau pondok pesantren. Selanjutnya sedekah. Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan infak dan sodakoh yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha pada tahun 1996. Infak lebih umum mencakup pengeluaran untuk diri sendiri dan orang lain, sedangkan sodakoh khusus untuk pengeluaran di jalan Allah dengan mengharap pahala. Jadi, sodakoh itu tidak mengharapkan imbalan, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk sedekah kontemporer yaitu sedekah jariah digital seperti beasiswa pendidikan, pembangunan sumur, atau kesehatan masyarakat. Lalu, sedekah barang bekas layak dipakai seperti baju, celana, atau barang-barang yang layak dipakai. Selanjutnya, sedekah non-materi atau bentuk baru kedermawanan. Contohnya, memberikan senyuman atau ramah terhadap orang-orang lain, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, membagikan ilmu yang bermanfaat, mendengarkan keluh kesah dari orang lain, membagikan informasi lowongan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian wakaf. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta milik kita untuk kepentingan umum atau ibadah, dan manfaatnya itu terus berjalan untuk jangka panjang. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, karena statusnya menjadi milik Allah dan hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Contohnya, mewakafkan tanah untuk masjid, panti asuhan, sekolah, atau mewakafkan Al-Quran yang dipakai oleh banyak orang. Selanjutnya, hibah. Hibah atau hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan dengan keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan, dan diberikan saat pemberinya masih hidup. Biasanya, hibah dilakukan sebagai bentuk perhatian, rasa kasih sayang, atau ingin membantu orang lain. Yang penting, pemberian ini tidak boleh dipaksa atau diminta lagi setelah diberi. Hibah juga berbeda dari warisan. Warisan diberikan setelah seseorang meninggal, sedangkan hibah itu diberikan sebelum pemberinya itu meninggal atau masih hidup. Contoh dari hibah ini seperti memberikan tanah kepada saudara, memberikan uang kepada teman, atau memberikan barang sebagai bentuk kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik, tadi adalah penjelasan terkait tentang infak, sodakoh, wakaf, dan hibah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Sederhananya, akhlak mahmudah adalah kebiasaan baik yang disenangi oleh Allah dan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak mahmudah sangat penting karena membentuk karakter kita dalam bersikap, bertindak, atau berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contoh dari akhlak mahmudah adalah sabar. Sabar artinya mampu mengendalikan diri dari rasa marah, kecewa, atau sedang menghadapi masalah. Dengan sabar, kita bisa menghadapi masalah dengan tenang dan tidak memperburuk keadaan. Contoh lainnya adalah jujur. Jujur berarti berkata apa adanya dan tidak berbohong kepada orang lain. Kejujuran membuat orang lebih percaya dan menghargai kita. Sebaliknya,
Kebohongan sekecil apapun bisa merusak kepercayaan yang susah dibangun. Karena itu, sikap jujur merupakan pondasi yang penting dalam hubungan sosial. Contoh selanjutnya ada amanah. Amanah yaitu sikap yang dipercaya dalam menjalankan tugas dan menjaga titipan. Orang yang amanah selalu memegang janji, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan tidak berkhianat. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah terlihat dalam hal kecil seperti tidak menyalahgunakan fasilitas umum, mengerjakan pekerjaan tepat waktu, atau menjaga rahasia teman. Kemudian ada juga syukur dan tawakal. Bersyukur berarti mengapresiasi nikmat sekecil apapun, sehingga kita tidak mudah mengeluh. Sedangkan tawakal adalah bersikap diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dua sikap ini membuat hati lebih tenang dan tidak stres. Selain itu, pemaaf dan rendah hati juga termasuk dalam akhlak mahmudah. Memiliki hati yang mudah memaafkan membuat hidup kita menjadi lebih damai karena kita tidak terbebani oleh kedendaman. Sedangkan rendah hati berarti tidak sombong dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sikap ini membuat kita lebih mudah bergaul dan diterima di lingkungan. Secara keseluruhan, akhlak mahmudah bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter baik, bermoral, dan membawa manfaat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah berbeda dari akhlak mahmudah. Jika akhlak mahmudah menunjukkan sikap terpuji atau kebiasaan yang baik, maka akhlak mazmumah ini sebaliknya, yaitu menunjukkan sikap yang tercela atau kebiasaan yang buruk. Jadi, akhlak mazmumah ini sifat dan perilaku buruk yang dilarang dalam Islam. Sifat-sifat ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan dengan orang lain. Salah satu contoh akhlak mazmumah itu sombong. Sifat sombong ini muncul ketika seseorang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, dan paling benar, sehingga dia meremehkan orang lain. Contoh lainnya adalah iri dan dengki. Iri terjadi ketika kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Sikap ini membuat hati kita menjadi tidak tenang, gelisah, dan tidak merasa bersyukur. Selanjutnya ada marah berlebihan. Marah itu wajar, tapi jika marahnya berlebihan atau tidak bisa terkendali, maka itu juga termasuk dalam akhlak mazmumah. Kemudian ada ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan tentang orang lain tanpa izin, meskipun apa yang dibilang itu benar. Ghibah ini bisa menimbulkan konflik dan permusuhan. Sifat buruk lainnya yaitu khianat. Khianat itu tidak menepati janji atau mengingkari amanah. Akhlak mazmumah juga memiliki dampak-dampak. Dampak-dampaknya yaitu merusak hubungan sosial, menghilangkan kepercayaan orang lain, membuat hati gelisah dan tidak tenang, menghambat perkembangan diri, mendapatkan dosa dan menjauh dari kebaikan. Akhlak mazmumah diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, akhlak mazmumah terhadap diri sendiri. Contohnya malas, pesimis, berputus asa, merusak diri seperti bunuh diri atau bernarkoba. Yang kedua, akhlak mazmumah terhadap sesama. Contohnya seperti berbohong, menipu, mencela, ghibah, dan iri hati. Dan yang ketiga, akhlak mazmumah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kurang nikmat, berputus asa dari rahmatnya, dan riya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari akhlak mazmumah, yaitu larangan Islam mengonsumsi khamar dan narkoba. Lalu larangan Islam dalam pergaulan bebas, seperti pacaran, berduaan bersama lawan jenis, kontak fisik tanpa ikatan pernikahan, dan aktivitas seksual di luar pernikahan. Lalu selanjutnya larangan Islam dalam korupsi. Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, termasuk penyuapan. Cara menghindari dari akhlak mazmumah ini yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan nafsu dan emosi, selektif memilih lingkungan dan teman, menjaga lisan dan perbuatan, dan membiasakan diri dengan kegiatan yang baik. Sekian penyampaian materi-materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.